Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rio Nugraha Putra. Saya berharap kalian semua nonton video ini dalam keadaan sehat dan saya mau mengingatkan buat teman-teman semua stay safe dimanapun kalian berada. Jangan lupa gunakan masker. Yang bisa daftar vaksin, saya mau ngingatin, ayo vaksin. Dan selalu rajin-rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke, saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, hari ini saya mau bahas salah satu pertanyaan yang mungkin banyak subscriber saya atau orang yang nonton video saya bingung. Gimana sih caranya dropship ke Amazon? Jadi saya bikin video kali ini itu karena ada satu pertanyaan di YouTube saya. Orangnya memang belum menjadi subscriber saya, tapi saya akan coba jawab pertanyaannya ya. Ini saya bacakan. Kalau masnya nonton, boleh komen juga ya di video ini. Nama masnya ini Mas TR. Oke. Dia bertanya seperti ini. Bagaimana berjualan di Amazon tanpa stok barang? Jadi barang kita beli di e-commerce lain, terus kirim ke Amazon sebagai gudang. Dan kalau ada pembelian, Amazon yang bungkus dan kirim. Saya melihat ada cara begitu dari TikTok. Tapi nggak tahu prosesnya bagaimana. Boleh dijelaskan? Jadi pertanyaannya, bagaimana berjualan di Amazon tanpa stok barang? Katanya di TikTok bisa seperti itu. Jawaban saya, tidak bisa berjualan di Amazon tanpa stok barang. Jadi, pertanyaannya, judul video ini saya akan kasih judul Dropship di Amazon tanpa barang. Jawabannya saya langsung kasih tahu, tidak bisa. Kalau kalian mau jualan di Amazon, harus stok barang di gudang Amazon. Dia kan tadi nanya gini, jadi barang kita beli di e-commerce lain, terus kirim ke Amazon. Itu namanya stok barang atau enggak? Oke, jadi sebenarnya jawabannya iya, itu stok barang. Jadi pertanyaan dia dijawab oleh kalimat dia setelahnya. Jadi tidak bisa berjualan di Amazon tanpa stok barang. Kita harus stok barang. Kita harus beli betul di e-commerce lain seperti kata masnya ini. Dan kita harus kirim ke gudang Amazon. Oke, jadi banyak banget juga yang nanya nih soal dropship. Bisa nggak dropship? Bisa nggak dropship? Jawabannya tidak bisa. Jualan di Amazon seperti video-video yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya bukanlah dropship, melainkan private labeling. Oke, jadi kalau dropship itu simpelnya kita seperti, kalau saya, pemahaman sederhana saya, dropship itu kita seperti salesman. Kita tidak perlu stok barang, kita hanya perlu menawarkan barang ke customer. Kalau customer ada yang mau beli, baru kita kontak si pemilik barangnya. Kirimin dong ke orang ini dan kita dapat harga selisihnya. Oke, jadi kita tidak perlu stok barang, tapi kita hanya membantu menjualkan barangnya dan kita langsung bisa mendapatkan keuntungan. Itu dropship. Tapi di Amazon itu bukan dropship, melainkan saya sebutnya private labeling. Kita itu sebagai business owner. Kita punya barang, kita punya stok barang, dan barang itu kita beri label atau merek kita sendiri. Bahkan tidak jarang, kalau kita jualan di Amazon, kalau kita benar-benar serius mau berjualan di Amazon, kita harus punya trademark, atau kalau di Indonesia itu HKI ya, hak kekayaan intelektual, yang artinya merek kita itu terdaftar di negara tersebut. Sehingga nantinya tidak ada orang yang bisa punya merek yang sama seperti kita. Oke, soal trademark ini saya akan bahas nanti mungkin di video-video nantilah, masih cukup jauh. Sekarang ini misi saya memperkenalkan Amazon ke masyarakat Indonesia, biar masyarakat Indonesia itu tahu bahwa ada peluang kita bisa jualan nih dari Indonesia, atau dimanapun kita berada kita bisa jualan di Amazon US. Gitu.
Jadi sekali lagi beda ya, kalau di Amazon tidak bisa dropship, bisanya itu private labeling. Kita punya produk sendiri dengan merek kita sendiri yang kita kirim ke US. Keunggulannya apa? Seperti yang tadi di komen. Jika ada pembelian, Amazon yang bungkus dan Amazon yang kirim. Jadi kita punya satu produk dengan kita punya 10 produk, sibuknya ya kurang lebih mirip lah, sama-sama nggak sibuk. Kenapa? Karena yang kirim Amazon, yang packing Amazon, customer service juga akan dipegang oleh Amazon. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong dropship, banyak banget nih saya mau bacain beberapa komen tentang yang bertanya tentang dropship. Bang, kalau buat dropshipper di Amazon bisa kagak ya? Kagak bisa. Nih ada yang tanya lagi, Mas Rio, jadi maksudnya jika tidak dropship, kita stok produk di storage US Amazon? Iya, jawabannya. Bagaimana jika belum laku-laku? Apakah nanti produknya akan kita ambil lagi ke Indonesia? Ya, kalau belum laku-laku, bisa dikirim lagi balik ke Indonesia. Tapi biasanya tidak ekonomis. Kenapa? Karena biaya kirimnya sangat-sangat mahal. Jadi biasanya apa yang saya lakukan? Untuk beberapa produk saya yang bisa dikatakan saya tidak mempersiapkannya dengan baik, saya asal-asalan, asal beli, asal kirim ke US, yang ujungnya produknya nggak laku, biasanya saya akan lebih memilih, jadi ada dua opsi. Satu, kirim balik ke kita. Dua, kita minta Amazon tolong buangin dong produk kita. Fee-nya itu 0,25 US dollar per produknya. Jadi kalau kita punya 100 unit, berarti biaya untuk kita buang di Amazonnya 25 dolar. Kok kenapa harus dibuang? Kalau kita nggak buang, produk kita itu akan diam di gudangnya mereka dan kita setiap bulannya itu harus membayar biaya gudang ke Amazon. Jadi lebih menguntungkan kalau udah tahu kira-kira produknya nggak laku, lebih baik dihancurkan. Rugi dong. Ya iya rugi, makanya harus dipersiapkan dengan baik. Kalau kalian mau jualan di Amazon, saya selalu bilang ke teman-teman saya, ke orang-orang yang kenal, do it right and do it once. Jadi jangan coba-coba jualan di Amazon dengan waktu kalian yang terbatas. Kalian masih sibuk nih, dagang, sibuk kerjaan. Tapi mau jualan di Amazon, saya bilang jangan. Jadi kalau kalian mau jualan di Amazon, kasih waktu kalian yang terbaik, kasih pemikiran kalian yang terbaik. Jangan ngurusin Amazon waktu kalian baru pulang kerja nih, udah mumet, udah capek, mau cari produk nggak akan bisa. Oke, jadi kalian harus benar-benar serius. Kerjain kalau mau jualan di Amazon ya kerjain dengan baik, dengan benar. Do it once and do it right. Jadi jangan sampai kalian asal-asalan dan kalian harus ngulang semuanya. Contoh kalau fotografi, contoh kecil aja. Fotografi saya nggak mau bikin foto yang asal-asalan. Saya di video berikutnya saya akan bahas tips-tips yang kalian bisa gunakan untuk mempersiapkan foto produk kalian. Tapi di video berikutnya ya. Contohnya untuk foto aja. Saya nggak akan mau ngulang foto kedua kali. Misalkan saya foto sekali nih. Waktu saya post hasilnya kurang bagus. Lalu saya hubungin lagi fotografernya, foto lagi. Itu akan membuang waktu, membuang tenaga. Jadi sekali lagi do it once and do it right. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan benar supaya kalian nggak perlu ngulang. Oke? Saya bacain lagi. Siang Gantio kalau dari Indonesia dan mau dropship dari AliExpress. Untuk pendaftaran alamat toko saya tetap dari Indonesia atau diganti alamat China ya? Dropship dari AliExpress nggak bisa di Amazon. Oke. Bang, kalau mau dropship pakai Shopee antar customer Amazon bisa nggak? Nggak bisa. Bukan dropshipan. Jadi Amazon itu kenapa nggak bisa dropship? Karena biasanya kalau dropship itu di Amazon setahu saya benar-benar nggak ada yang dropship ya. Jadi semuanya itu barangnya ready di gudang Amazon. Jadi begitu customer pesan 1-2 hari itu sampai ke customer, namanya ada Prime member. Jadi Prime member itu kalau pesan hari ini langsung ada same day atau besok atau 2 hari, mirip-mirip lah sama Tokopedia Indonesia.
Jadi orang kalau misalkan dropship harus nunggu 7 hari, 14 hari dikirim dari Cina gitu, itu orang nggak akan mau beli. Bro, share tutorial dropship dari Alibaba ke Amazon dong. Terima kasih, tidak bisa dropship. Oke, karena begitu banyak orang yang tanya tentang dropship, saya mau share satu dropshipper tangan pertama. Jadi buat kalian yang belum siap untuk terjun ke Amazon, mau cari penghasilan tambahan, kalian bisa langsung kunjungi adaspace.id. Oke, ini supplier tangan pertama, 500 lebih produknya. Kalian nggak perlu repot packing, mereka yang packingin, jamin aman dengan bubble wrap dan segala macamnya. Dan yang terpenting bisa resi otomatis. Jadi sudah mendukung pengiriman kalau kalian mau posting nih produknya di Tokopedia, di Shopee. Resinya itu kalian tinggal masukin ke adaspace.id lalu mereka yang akan kirim. Oke, tidak perlu modal, tidak perlu stok barang, dan pastinya terpercaya. Kalau kalian mau lihat, simak video berikut ini tentang adaspace.id. Oke, semoga membantu. Oh ya, enaknya kalau kalian di adaspace.id ini gambar, video, deskripsi, semuanya itu udah disediakan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk foto produknya lagi nih, atau mikirin deskripsi, judul, segala macamnya, semuanya sudah sediakan. Lalu, sekarang ini pendaftarannya gratis loh. Linknya saya kasih di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung kontak dan daftar sekarang. Oke, sekian info dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu video berikutnya tentang tips-tips fotografi, oke? Bye-bye semua.